Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik rangkuman tema 7 subtema 3. Sebelumnya mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study thematic. Please let us and bless us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Pada pembelajaran di subtema 3 ini, kita belajar mengenai tanggung jawab, baik sebagai seorang anak di rumah maupun tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar kewajiban maupun karena panggilan hati. Tanggung jawab berarti siap dan berani menerima segala konsekuensi atas perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap manusia pasti akan dibebani oleh sebuah tanggung jawab. Bila seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka ada pihak lain yang akan memaksakan tanggung jawab tersebut dan akan ada orang lain yang dirugikan. Contoh tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Terlebih pada saat pandemi ini, kalian lebih banyak belajar di rumah. Jadi kalian mempunyai tanggung jawab untuk belajar sungguh-sungguh. Yang kedua adalah mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Contoh ketiga, mempelajari budaya bangsa. Misalkan kalian mempelajari tarian daerah, lagu daerah. Yang keempat, menjalankan tata tertib sekolah. Dan contoh yang kelima adalah melaksanakan piket kelas dengan sungguh-sungguh. Sedangkan contoh tanggung jawab sebagai seorang warga negara, misalnya kita wajib untuk membayar pajak. Kemudian sebagai warga negara juga kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kita juga bertanggung jawab menciptakan kerukunan, bertanggung jawab untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, dan menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Dan tentunya sebagai seorang pelajar, kalian mempunyai tanggung jawab untuk belajar yang rajin supaya pintar dan berprestasi. Itu adalah untuk materi PKN di tema 7 subtema 3. Sedangkan rangkuman untuk bahasa Indonesia, kembali kita belajar mengenai gagasan utama atau pikiran utama atau ide utama. Pengertian dari gagasan utama kemarin sudah saya jelaskan bahwa gagasan utama adalah gagasan atau ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi gagasan utama itu bisa terletak di awal, di akhir, dan bahkan di awal serta di akhir paragraf. Bagaimana cara menentukan gagasan utama? Tentunya untuk dapat menemukan gagasan utama, kita harus membaca satu paragraf itu dengan teliti. Kemudian setelah kita baca, kita tentukan dulu mana yang menjadi kalimat utamanya. Karena dalam setiap paragraf hanya terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jika sudah ketemu kalimat utamanya, maka kalian bisa menemukan gagasan utama yang terdapat pada kalimat utama. Berikut adalah contoh penggalan dari suatu paragraf. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Dan dari beberapa kalimat ini tentunya terdapat hanya satu kalimat utamanya. Kalimat utama dari paragraf ini adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, sedangkan gagasan utamanya adalah tanggung jawab. Untuk materi IPA, kita masih belajar mengenai masa pubertas. Nah, di subtema sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbedaan
anak-anak yang sebelum mengalami masa pubertas dan sesudah mengalami masa pubertas. Pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Pada masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, seseorang mengalami satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Pada masa inilah hormon reproduksi seseorang sudah mulai berfungsi, sehingga menimbulkan beberapa perubahan fisik maupun perubahan emosional pada orang yang mengalaminya. Untuk ciri-ciri masa pubertas sudah saya sampaikan pada pembelajaran kita di tema 6 dan tema 7, subtema 1 dan subtema 2. Silahkan kalian ingat-ingat dan kalian pelajari kembali. Pada subtema 3 ini, materi IPS kita belajar mengenai masyarakat sejahtera. Jadi, masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dari negara atau tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Jadi ada 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bangsa Indonesia memberikan hak-hak kepada warga negaranya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masyarakat sejahtera berarti kehidupan masyarakat yang tercukupi kebutuhannya dan masyarakat merasa aman dan nyaman serta tenang tinggal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada materi SBDP, kita belajar mengenai reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ditinjau dari tujuannya, reklame ada 2, yaitu reklame yang sifatnya komersil dan reklame yang sifatnya non-komersil. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, reklame terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Dan jika dilihat dari jenisnya, reklame terdiri dari 3 jenis, yaitu reklame melalui audio atau hanya media suara, kemudian reklame visual atau yang hanya melalui yang bisa kita lihat, dan reklame audiovisual atau reklame yang bisa kita lihat dan juga bisa kita dengar. Reklame jenis audio biasanya kita dapatkan pada media radio. Jadi iklan di radio itu merupakan jenis reklame audio. Sedangkan reklame visual bisa kita lihat di baliho-baliho yang terdapat di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan reklame audio visual bisa kita lihat di televisi. Jadi kita bisa melihat gambarnya dan juga mendengar suaranya.
Pada jenis reklame media visual dibagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan pemasangannya atau tempat dia dipasang, yaitu ada jenis reklame dalam ruangan dan jenis reklame di luar ruangan. Reklame dalam ruangan biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sedangkan reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur terpenting pada reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, di samping ini adalah contoh-contoh reklame media visual. Demikian rangkuman pembelajaran tema 7 subtema 3. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan buku MRT 6C halaman 148 sampai 150 bagian A dan B. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.